Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldin Ruzdats, NIM 7311419190. Ingin mempresentasikan tentang hasil review artikel saya mengenai salah satu artikel yang ditulis oleh Bikas Barua yang berjudul Impact of Knowledge Creation on Organizational Performance in the Service Organization of Bangladesh. Latar belakangnya, penciptaan pengetahuan dan perluasannya adalah karakteristik penting dan melekat dari manajemen knowledge creation. Penting bagi organisasi untuk mengembangkan kompetensi dalam menciptakan pengetahuan agar dapat bertahan dalam persaingan. Knowledge creation adalah hasil dari aktivitas kita sehari-hari dalam pekerjaan kita atau dalam pengaturan sosial. Penciptaan pengetahuan atau knowledge creation terjadi melalui berbagai cara yang dinamis. Berbagai diantaranya muncul melalui beberapa manusia atau melalui beberapa cara teknis. Pengetahuan baru yang muncul dari proses penciptaan. Proses knowledge creation membantu organisasi mengembangkan kemampuannya untuk menghasilkan pengetahuan baru, berinovasi, dan menambah nilai. Pengetahuan baru ini mendorong pengembangan dan produk inovatif, meningkatkan proses internal, atau meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan organisasi. Berpendapat bahwa knowledge creation mempengaruhi secara khusus dan secara tidak langsung organisasi pembelajaran yang menunjukkan adanya proses penciptaan pengetahuan yang lebih besar dalam organisasi, yaitu pembelajaran organisasi mempromosikan usaha untuk meningkatkan kinerja organisasi. Lanjut di tujuan penelitian, pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara proses penciptaan pengetahuan atau knowledge creation dan organisasi dan kinerja organisasi dengan peran mediasi kreativitas organisasi. Dari artikel tersebut terbukti bahwa knowledge creation adalah kegiatan penting bagi organisasi untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan keberlanjutan di pasar. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh knowledge creation pada kinerja organisasi dengan peran mediasi kreativitas organisasi dalam organisasi layanan yang dipilih dari Bangladesh. Penciptaan pengetahuan telah dieksplorasi dalam hal proses SECI dan kinerja organisasi telah dianalisis dalam hal pendekatan kartu skor seimbang. Gap atau permasalahan. Organisasi perlu menciptakan dan menerapkan teknologi baru untuk memfasilitasi pengambilan keputusan strategis yang mengarah pada peningkatan produktivitas, kinerja keuangan dan staf, inovasi, hubungan kerja, dan kepuasan pelanggan. Setiap individu membutuhkan dukungan sehingga mereka berdua terlibat dalam rutinitas untuk mengembangkan keahlian dan pengalaman mereka, dan secara berkala keluar untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Paparan pengetahuan heterogen ditemukan untuk meningkatkan baik potensi kreatif serta inovasi tim kerja secara umum. Dengan interaksi dengan orang lain, karyawan dapat mengumpulkan sumber daya informasi yang relevan dengan tugas atau masalah mereka yang diidentifikasi di tempat kerja, terpapar berbagai ide dan cara berpikir, dan memiliki peluang lebih tinggi untuk mensintesis sumber daya bersama ke dalam tubuh domain pengetahuan baru yang memfasilitasi kreativitas. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi yang dilakukan oleh peneliti dalam artikel ini adalah single cross-sectional dan survei lapangan. Unit analisisnya adalah organisasi. Respondennya dipilih dari manajemen tingkat atas dan menengah dari organisasi layanan yang dipilih yaitu bank, asuransi, rumah sakit, universitas, IT, telekomunikasi, dan properti. Metode simple random sampling digunakan untuk mengumpulkan data dari responden. Pengumpulan data dilakukan melalui survei kuesioner yang dikelola sendiri. Kuesioner dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama bertanya kepada general karakteristik responden seperti jenis kelamin, jabatan, tingkat pendidikan tertinggi, lama bekerja di organisasi, juga informasi organisasi mengenai sektor industri, struktur kepemilikan, jumlah tahun beroperasi, dan ukuran organisasi dalam hal jumlah karyawan. Bagian kedua mengajukan pertanyaan terkait dengan penciptaan pengetahuan proses atau
knowledge creation process, kreativitas organisasi, dan kinerja organisasi. Proses knowledge creation diukur dalam 19 item skala berdasarkan penelitian Nonaka di tahun 2000. Sementara kreativitas organisasi diukur dalam skala 5 item berdasarkan studi dari Dedi tahun 2005. Kinerja organisasi diukur dari perspektif kartu skor seimbang dalam skala 10 item berdasarkan penelitian Hu dan Zhu di tahun 2014. Semua konstruksi dikembangkan menggunakan metode beberapa item dan diukur menggunakan skala Likert 5 poin dengan 1 mewakili sangat setuju dan 5 mewakili skala Likert 5 poin dengan 1 mewakili sangat tidak setuju dan 5 mewakili sangat setuju untuk menyediakan nilai dari standarisasi dan kuantifikasi efek relatif. Selanjutnya, hasil penelitian. Penelitian ini mengadopsi model SECI untuk mengeksplorasi KCP meliputi sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi. Penelitian telah menemukan hubungan positif yang signifikan antara proses penciptaan pengetahuan dan kinerja organisasi. Temuannya ada disesuai dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, hipotesis pertama didukung. Penciptaan pengetahuan atau knowledge creation terjadi melalui pertukaran diam-diam dan eksplisit pengetahuan di antara karyawan. Berkaitan dengan hal tersebut, Al-Mulhim di tahun 2017 menekankan ada interaksi dan diskusi tatap muka. Kerjasama antar karyawan, belajar sambil melakukan sangat penting untuk menciptakan knowledge creation untuk meningkatkan kinerja organisasi. Untuk tujuan ini menekankan pada rumusan tim, pengetahuan dengan orang-orang yang terlibat dalam penciptaan pengetahuan dan berbagi informasi. Selain itu, penciptaan suasana dan pendekatan generasi ide yang dapat diciptakan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja studi ini juga menemukan hubungan positif yang signifikan antara proses penciptaan pengetahuan dan kreativitas organisasi. Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya. Hipotesis kedua adalah kreativitas organisasi bersumber dari budaya dan lingkungan organisasi. Abtahi menyoroti peran menciptakan budaya organisasi dan menciptakan budaya dalam organisasi sebagai penggerak penciptaan pengetahuan atau knowledge creation untuk meningkatkan kreativitas. Dalam hubungan ini, budaya belajar dan keterampilan berbentuk penting untuk mendorong kreativitas. Juga menurut Chang, kelincahan organisasi sangat penting untuk mendorong kreativitas dalam organisasi. Selanjutnya, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Terlepas dari berbagai kontribusi, penelitian ini bukan tanpa keterbatasan yang perlu ditangani untuk menawarkan sudut pandang untuk penelitian masa depan. Penelitian ini merupakan survei cross-sectional yang dilakukan hanya tepat waktu. Agar memiliki pemahaman yang lebih besar, studi longitudinal dapat dilakukan di masa depan. Selain itu, studi banding antara layanan dan sektor manufaktur yang berkaitan dengan praktik proses knowledge creation juga dapat dimulai yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Juga, penelitian ini menemukan OC memediasi sebagian hubungan antara KCP dan OP yang menunjukkan bahwa OC bukan satu-satunya variabel yang ada dalam model. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan umum yang dapat kita petik dari penelitian ini adalah seperti dikutip dalam artikel, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran mediasi OC dalam hubungan antara KCP dan OC. Untuk mencapai tujuan penelitian, 4 hipotesis dirumuskan menentukan hubungan antara variabel. Hubungan positif yang signifikan telah ditemukan antara kreativitas organisasi dan kinerja organisasi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kreativitas organisasi secara signifikan memediasi hubungan antara pengetahuan proses dan kinerja organisasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.